semuanya, perkenalkan nama aku Adila Putri Susanto dari kelas 12 MIPA 1 yang di sini akan menjelaskan mengenai masa demokrasi liberal dan juga masa demokrasi terpimpin. Oke, sekarang langsung ke penjelasannya ya. Demokrasi liberal adalah salah satu bentuk sistem pemerintahan yang berkiblat pada demokrasi. Liberal di sini dalam artian perwakilan atau representatif. Dengan pelaksanaan konstitusi tersebut, pemerintahan Republik Indonesia dijalankan oleh suatu dewan menteri atau kabinet yang dipimpin oleh seorang perdana menteri dan bertanggung jawab kepada parlemen yaitu DPR. Demokrasi liberal berlangsung pada tahun 1950 sampai 1959, yang dimana pada tahun 1950 ditandai dengan pembubaran RIS atau Republik Indonesia Serikat. Pada tahun 1959 ditandai dengan dekret presiden pada tanggal 5 Juli 1959. Nah, di sini ada 7 negara bagian dan juga 9 negara otonom. Negara bagian tersebut terdiri dari negara Sumatera Timur, Sumatera Selatan, Pasundan, Jawa Timur, Madura, Indonesia Timur, dan Republik Indonesia. Sedangkan pada daerah otonom terdiri pada Kalimantan Barat, Kalimantan Tenggara, Kalimantan Timur, Dayak Besar, Banjar, Jawa Tengah, Riau, Bangka, dan Belitung. Nah, pada RIS ini, konstitusi yang digunakan adalah konstitusi RIS atau Konstitusi Republik Indonesia Serikat. Lalu apa aja sih yang menjadi peristiwa dari latar belakang pembubaran RIS ini? Seperti yang kita ketahui bahwa bentuk negara serikat pada dasarnya adalah keinginan dari Belanda agar diplomasi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dengan Belanda ini pada Februari 1946, perwakilan dari negeri Belanda menginginkan bahwa Indonesia berbentuk serikat kemudian menjadi anggota persemakmuran negeri Belanda. Tetapi keinginan tersebut ditolak oleh pemerintah Indonesia. Lantas dalam perundingan-perundingan yang dilakukan antara Indonesia dengan Belanda pada masa mempertahankan kemerdekaan bahwa akan dibentuk negara Indonesia Serikat, kemudian disebutkan bahwa Indonesia akan menjadi negara serikat dalam konferensi inter-Indonesia yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dengan BFO. Dalam konferensi meja bundar, pengakuan kedaulatan yang dilakukan oleh Belanda atas Indonesia adalah pengakuan kedaulatan Republik Indonesia Serikat. Tetapi dalam perjalanannya, tepatnya pada bulan April tahun 1950, seorang tokoh yang bernama Muhammad Nasir mengajukan sebuah mosi yang dimana mosi ini dikenal sebagai mosi integral Nasir, yang dimaksud adalah sebuah mosi yang diajukan oleh Muhammad Nasir di depan Dewan Perwakilan Rakyat RIS yang menginginkan agar negara-negara bagian dalam RIS bergabung ke dalam Republik Indonesia. Nah, ada faktor lain juga nih yang mempercepat pembubaran RIS, yaitu yang dimana timbulnya gejolak-gejolak di daerah, yaitu dengan terjadinya pemberontakan APRA, Andi Aziz, dan juga RMS atau Republik Maluku Selatan. Jadi teman-teman saat ini udah mengetahui ya bahwa faktor penyebab pembubaran RIS yang pertama akan ada mosi integrasi Nasir dan juga munculnya pemberontakan APRA, Andi Aziz, dan juga RMS. Nah, maka dari itu Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam perkembangannya menggunakan suatu konsep demokrasi yang kemudian dikenal sebagai demokrasi liberal. Kemudian ada juga ciri-ciri dari demokrasi liberal. Yang pertama, dibuatnya Undang-Undang Dasar sementara. Sementara ini artinya akan diganti dengan Undang-Undang Dasar yang baru. Oleh karena itulah, nantinya pada masa demokrasi liberal, pemilihan umum yang dilakukan pada tahun 55, salah satunya bertujuan untuk memilih anggota Dewan Konstituante, yang bertujuan juga untuk membuat dan merancang Undang-Undang Dasar yang baru. Ciri-ciri yang kedua, terbentuknya kabinet parlementer, dan yang ketiga, adanya instabilitas politik. Nah, kabinet-kabinet ini, yang pertama ada Natsir pada 1950 sampai 1951, Sukiman 1951 sampai 1952, Wilopo 1952 sampai 1953, Ali Sastro Amijoyo I 1953 sampai 1955, Burhanuddin Harahap 1955 sampai 1956, Ali Sastro Amijoyo II 1956 sampai 1957, dan Juanda yang disebut dengan Zakon Kabinet pada 1957 sampai 1959. Demokrasi terpimpin adalah sebuah sistem politik yang pertama kali diperkenalkan di Indonesia pada era pemerintahan Presiden Soekarno. Konsep demokrasi terpimpin ini didasarkan pada ideologi politik Soekarno yang dikenal sebagai Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Demokrasi terpimpin ini dilatar belakangi oleh ketidakstabilan kehidupan politik pada masa demokrasi liberal. Yang kedua, kegagalan Dewan Konstituante dalam membuat undang-undang yang baru. Ketiga, Presiden Soekarno merasa demokrasi liberal ini tidak cocok untuk diterapkan. Langkah untuk merealisasikan demokrasi terpimpin ini pada awal Juli 1959 adanya pertemuan pada pemangku kepentingan
lalu mendiskusikan langkah untuk masa depan bangsa Indonesia, dan yang ketiga, memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945. Langkah yang kedua dilakukan Dekret Presiden, yang dimana adanya pembubaran Dewan Konstituante, diberlakukannya kembali Undang-Undang Dasar 1945, dan pembentukan MPRS dan DPAS. Dikeluarnya Dekret Presiden ini menandakan bahwa tanda berakhirnya demokrasi liberal dan mulai dilakukannya demokrasi terpimpin. Lalu, bagaimana kehidupan politik bangsa Indonesia setelah diterapkan demokrasi terpimpin ini? Pada masa itu, demokrasi yang dilakukan tidak lepas dari demokrasi yang terpusat pada Presiden Soekarno. Presiden Soekarno seolah menjadi aktor tunggal dalam kehidupan politik Indonesia. Lalu, bagaimana kekuatan, kebijakan, dan penyimpangan yang terjadi? Saat HUT RI tahun 1959, Presiden Soekarno berpidato berjudul Penemuan Kembali Revolusi Kita. Dalam pidatonya, Presiden Soekarno menyerukan mengenai semangat revolusi, keadilan sosial, dan penyusunan ulang lembaga. Pidato ini kemudian dikenal sebagai pidato manifesto politik atau Manipol. Manipol ini ada 5 gagasan terpenting. Yang pertama ada Undang-Undang Dasar 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, dan Kepribadian Indonesia, dikenal sebagai USDEK. Dan pada perkembangannya, Manipol USDEK ini dikenal sebagai ideologi resmi pada masa demokrasi terpimpin, dan digunakan sebagai garis-garis besar haluan negara. Pada demokrasi terpimpin ini, pemerintah membatasi peran dari partai politik yang dikeluarkan dengan PP nomor 7 tahun 1959 yang berisi, pertama, menerima dan membela Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila, menggunakan cara damai dan demokrasi untuk mewujudkan cita politik, menerima bantuan luar negeri hanya seizin pemerintah, memiliki cabang minimal 1 atau 4 wilayah Indonesia, Presiden berhak menyelidiki administrasi dan keuangan partai, dan Presiden berhak membubarkan partai. Dalam masa ini, Presiden Soekarno berusaha untuk membuka atau membuat lembaga negara baru yang dikeluarkan dengan PP nomor 13 tahun 1959 yang disebut Front Nasional. Front Nasional ini diketuai oleh Presiden Soekarno sendiri dengan tujuan untuk memperjuangkan cita-cita proklamasi dan cita-cita dalam Undang-Undang Dasar 1945. Karena menurut Soekarno, Indonesia belum sepenuhnya merdeka. Pada tanggal 17 Agustus 1961, Presiden Soekarno memperkenalkan adanya Resopim, yaitu singkatan dari Revolusi Sosialisme Indonesia dan Pimpinan Nasional. Tujuan Resopim ini adalah untuk memperkuat kedudukan dari Presiden Soekarno. Sementara, inti ajaran Resopim ini adalah seluruh unsur kehidupan berbangsa dan bernegara harus dicapai melalui revolusi, dijiwai oleh sosialisme dan dikendalikan oleh satu pimpinan nasional yang disebut Panglima Besar Revolusi. Selanjutnya, Presiden Soekarno mengeluarkan gagasan Nasakom, yaitu kepanjangan dari nasionalis, agama, dan komunis. Nah, Nasakom ini dimanfaatkan oleh PKI atau Partai Komunis Indonesia untuk menguatkan diri dalam politik Indonesia. PKI ini berhasil meyakinkan Soekarno bahwa PKI sendiri adalah pendukung utama dari pemerintah. Mengetahui hal ini, TNI Angkatan Darat tidak tinggal diam, yang dimana mereka merencanakan untuk menangkap DN Aidit, yaitu ketua dari PKI tersebut, dan melarang penerbitan Harian Rakyat. Hal ini mengakibatkan protes dari Presiden Soekarno sendiri dan diminta untuk mencabut kembali larangannya. Dan Presiden Soekarno melarang Angkatan Darat ini untuk melakukan apapun terhadap PKI. Hal itu membuat perseteruan terjadi antara TNI Angkatan Darat, tokoh-tokoh politik, dan juga Presiden Soekarno. Namun, perseteruan ini diakhiri karena mengingat Indonesia fokus untuk menghadapi konfrontasi dari Malaysia. Ada pula penyimpangan-penyimpangan yang terjadi pada masa demokrasi terpimpin ini, yang dimana pengangkatan Soekarno sebagai presiden seumur hidup pada tahap MPRS nomor 3 1963. Selain itu, presiden membentuk MPRS pada peraturan pemerintah nomor 2 tahun 1959, dan Soekarno ini mengangkat anggota MPRS dengan syarat setuju dengan manifesto politik. Padahal saat itu seharusnya pengangkatan anggota MPRS ini dilalui secara pemilu. Karena hal itulah MPRS justru tunduk kepada Presiden, di mana seharusnya pada Undang-Undang Dasar 1945 kedudukan Presiden berada di bawah MPR. Presiden juga membentuk Dewan Pertimbangan Agung Sementara yang ditetapkan pada penetapan Presiden nomor 3 tahun 1959. DPAS yang dibentuk ini diketuai oleh Presiden Soekarno sendiri. Penyimpangan yang lainnya adalah pembubaran anggota DPR hasil pemilu 1955 oleh Soekarno. Kemudian membentuk DPR yang baru, yaitu DPR GR atau DPR Gotong Royong, pada tanggal 24 Juni 1960, yang anggotanya terdiri dari golongan Nasakom. Tindakan Presiden Soekarno ini jelas bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45.
yang seharusnya presiden tidak dapat membubarkan dan membentuk DPR. Sangat disayangkan sekali, demokrasi terpimpin ini yang awalnya ingin menciptakan kehidupan berdasarkan pada permusyawaratan dan perwakilan, justru malah menjadi presiden yang ingin menjadi yang paling berkuasa di Indonesia. A few moments later. Nah, sekian teman-teman analisa dari saya mengenai masa demokrasi liberal dan juga masa demokrasi terpimpin. Terima kasih atas perhatiannya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.